Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang bab 17. Sebelum kita membahas bab yang ke-17, ini menyambung pertanyaan kemarin ya, yang dulu, yang berkaitan dengan permasalahan pemilu, karena sebentar lagi ini ya, ini perlu saya untuk membahasnya, dan saya tergugah untuk membahasnya ini karena banyak sekali di antara muslimin, tokoh-tokoh agama, bahkan sebagiannya dai-dai salafiyin yang menganggap ringan permasalahan ini dan menganggap remeh pendapat yang mengatakan haram secara mutlak, karena dianggap mayoritas ulama yang banyak itu membolehkan. Masya Allah. Kalau boleh kita katakan, boleh itu tidak mutlak, tapi ada syarat-syaratnya, dan ini bukan konsumsi untuk masyarakat. Kalau dibolehkan secara mutlak, Masya Allah, ini perkataan yang sangat berbahaya sekali. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sampai ada yang menganjurkan, bahkan mewajibkan. Masya Allah, iya atau tidak ini? Ada nggak yang mewajibkan? Kalau nggak ikut berarti berdosa kamu. Berarti kalau mewajibkan atau menganjurkan harus ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, wajibnya setiap muslim untuk mengikuti pemilu. Kan harus ada nas. Kalau tidak ada nas, berarti berbohong, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan perlu untuk kita sampaikan di sini, telah kita bahas dahulu bab keberapa itu, makna Muhammad Rasulullah 15 ya. Ada 10 makna Muhammad Rasulullah. Salah satu maknanya adalah wajibnya menjadikan Nabi sebagai apa? Hakim. Ketika kaum muslimin terjadi apa? Perselisihan. Bukan qala atau qila wa qal. Bukan katanya dan katanya, bukan. Harus menjadikan beliau sebagai hakim. Tatkala beliau sudah meninggal, apa yang kita jadikan hakim? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Di sini menunjukkan besarnya kewajiban setiap muslim dalam mengikuti Nabi SAW. Dan ini merupakan pertanyaan kedua nanti pada hari kiamat yang sangat besar sekali, akan ditanyakan kepada setiap hamba. Akan ditanyakan kepada setiap hamba masing-masing kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari Allah Ta'ala menyeru mereka semua manusia, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada semua manusia, madza
ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap dakwah para rasul? Kata Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, seorang mufassirin, dan ini juga dikutip oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad. Ada dua pertanyaan yang besar. Masing-masing kita akan ditanya dua hal ini, kata Abul Aliyah. Yang pertama, madza ta'buduna fid dunya? Apa atau siapa yang kalian ibadahi ketika kalian hidup di dunia? Berkaitan dengan apa berarti? Tauhid. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap dakwah para rasul? Jadi ini bukan perkara ringan. Sekarang begitu mudahnya seseorang membantah sabda Nabi SAW, membantah Al-Quran demi mengikuti pendapat. Masya Allah. Maka seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim wajib mendahulukan perkataan nabinya, syariat nabinya di atas semua perkataan manusia. Ini sering kita sampaikan ini. Ini sering kita sampaikan. Dan tidak boleh seseorang hanya mengekor membabi buta kepada siapapun orangnya tanpa mengetahui apanya? Hujjahnya, argumentasinya. Ini yang diajarkan para ulama kepada kita. Jadi agar setiap muslim ahlus sunnah itu senantiasa berpegang dengan dalil. Nanti akan kita sebutkan 45 kerusakan, semoga nutut waktunya. 45 kerusakan tentang pemilu. Karena banyak sekali saya melihat juga di YouTube beberapa ustadz-ustadz, kok ngenteng sih masalah ini. Masya Allah. Jadi seolah-olah menganggap ringan. Oh, Syekh bin Bas boleh, Syekh Utsaimin boleh, Syekh Albani boleh, seolah-olah mutlak. Masya Allah. Padahal mereka membolehkan ada syaratnya. Tidak boleh secara mutlak seluruh kaum muslimin ikut pemilu. Dan ini pun hanya untuk konsumsi ahli ilmu, para pelajar, bukan diflorkan ke masyarakat. Batil yang seperti ini. Masya Allah. Yang pertama saya sebutkan perkataan Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal, berarti hukumnya apa? Haram bagi seseorang mengambil pendapat kami sementara dia tidak tahu dari mana asal pendapat kami ini. Ini para ulama mengajarkan kita kayak gini. Kemudian kata Syafi'i, ajma'an nas, manusia sepakat, maksudnya kaum muslimin sepakat, ala anna man istabanat lahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang telah jelas sunnah nabi, petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'a li qauli ahadin minan nas. Tidak halal, tidak patut baginya meninggalkan ucapan nabi, syariat nabi, petunjuk nabi demi mengikuti perkataan orang lain. Masya Allah. Di sini kita sebutkan secara ringkas ya. Ini saya nukil dari buku yang pernah saya sampaikan dulu. Saya menukil judulnya kurang lengkap ya. Jadi judul aslinya Tanwirudz Dzulumat wa Kashfu Mafasid al-Intikhabat. Jadi intinya kerusakan-kerusakan di dalam pemilu. Masya Allah, di dalam pemilu ada 45 kerusakan. Dan pemilu ini adalah produk dari demokrasi. Kalau kita tanya demokrasi datangnya dari mana? Ayo tolong dijawab ini. Amerika. Ya. Sampai George Bush, tahu George Bush Pak? Presidennya siapa dulu? Itu sangat marah kepada Saudi dan Kuwait. Karena kedua negara inilah yang tidak mau mempraktekkan demokrasi. Kok ada muslimin ustadz membolehkan mutlak? La haula wala quwata illa billah. Hendaknya mereka mencabut ucapan mereka dan bertobat kepada Allah. Yang pertama, yang dimaksud demokrasi ini saya singkat saja. Hukum rakyat untuk rakyat. Jadi yang membuat hukum dalam suatu negara ini harus dari suara rakyat. Kalau misalkan mayoritas rakyat menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka yang diambil dalam sistem demokrasi adalah suara rakyat. Masya Allah.
Maknanya adalah rakyat itu adalah acuan kekuasaan atau pemerintahan. Ini dalam kitab Tanwir Adz-Dzulumat wa Kashfu Mafasid Al-Intikhabat. Kemudian juga kita nukil dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Jadi menyamakan antara suara muslim dengan kafir, orang soleh dengan fajir, ulama dengan orang bodoh. Kan ini salah satu kezaliman demokrasi. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal yang bisa mengambil pelajaran. Sementara dalam agama kita saja antara laki dan perempuan itu beda. Laisa dzakaru kal untha. Enggak sama laki dengan perempuan itu enggak sama. Masya Allah. Kemudian juga ada yang mengatakan demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi orang-orang ateis, orang-orang filsafat. Ini sejarahnya. Yaitu berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Jadi kekuasaan yang mutlak itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan prinsip demokrasi ini adalah kebebasan berpendapat. Ini definisi kira-kira benar apa enggak ini? Halo, kok wedi kan jawab? Benar apa enggak definisi ini? Masya Allah. Jadi semua orang boleh berbicara. Meskipun orang itu berbicara serampangan tanpa ilmu menyalahi Al-Quran dan Sunnah, silahkan Anda berpendapat bebas. Masya Allah. Dan jika kita memperhatikan dari definisi demokrasi ini, maka demokrasi adalah suatu aturan atau sistem yang bertentangan dengan Islam, di mana suatu hukum dalam bernegara itu beracuan pada rakyat dan suara rakyat yang terbanyak, dan acuan kekuasaan dan pemerintahan secara mutlak. Dan tentunya kaum muslimin, manusia dan kaum muslimin secara khusus akan meninggalkan hukum Allah dan beralih kepada hukum yang ditentukan oleh mayoritas rakyat. Sementara kalau kita tahu, kalau kita mau membandingkan banyak mana orang ngerti agama dengan orang gak ngerti agama di zaman kita sekarang, jawabannya banyak yang tidak mengerti agama. Jadi nanti acuannya dalam hukum suatu negara ketika mempraktekkan sistem demokrasi, acuannya adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Apa kata orang banyak, yaitu yang menjadi suatu ketetapan hukum dalam suatu negara. Masya Allah, ini sangat-sangat batil. Dan hal ini sama saja beranggapan bahwa rakyat adalah sebagai pembuat syariat tentang hukum bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Dan demokrasi itu akan menjadikan manusia sudah tidak perlu lagi menjadikan hukum Allah sebagai hukum suatu bangsa dan negara. Sudah gak perlu pakai hukum Allah, gak perlu. Maka kita sebutkan beberapa dalil tentang rusaknya demokrasi ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah 50. Kemudian dalam ayat yang lainnya, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu melainkan hanyalah milik Allah. Kemudian dalam ayat yang lainnya, amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat syariat untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Apakah orang-orang yang berhukum dengan hukum demokrasi itu menjadikan adanya sekutu bagi Allah, yang mana sekutu-sekutu itu mensyariatkan dan menetapkan hukum yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Lu kok ini kalau ancaman nih. Makanya ketika ada yang mengatakan kan ini khilaf kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah.
Terus jangan meringankan masalah ini. Jangan meringankan masalah ini. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun, Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan hukum. Masya Allah. Berkata Syekh Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, dan Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan hukumnya, hukum syariatnya. Bahkan hukum itu adalah miliknya semata, dan tidak ada hukum sama sekali selain dari hukumnya. Maka yang halal apa yang Allah Ta'ala halalkan, dan apa yang haram apa saja yang Allah Ta'ala haramkan, dan agama apa saja yang dia syariatkan, dan ketetapan apa saja yang dia tetapkan. Kemudian selain itu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan hukum menurut apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir, yaitu meyakini atau membolehkan, bahkan mewajibkan bolehnya seseorang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun seseorang di antara umat yang meyakini bahwa hukum Allah lebih mulia, lebih baik daripada selain hukum Allah, tapi masih mengikuti hukum selain hukum Allah, maka ini tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi apa? Zalim dan fasik. Dulu kita bahas dalam bab 23 tentang firman Allah An-Nisa ayat 44. Ini untuk membantah kaum Khawarij takfiri. Ini. Tapi barang siapa yang membolehkan meyakini kebenaran hukum selain hukum Allah daripada hukum Allah, atau meyakini selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, ini sangat berbahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengkhabarkan perihal kaum munafik yang mengaku beriman, namun ketika memutuskan suatu hukum mereka tidak mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mengembalikan qila wa qal, ucapan fulan wa alan. Ini batil, ini ciri di antara ciri orang-orang munafik. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna, surah An-Nisa ayat 60. Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Nabi, orang-orang yang mereka mengaku annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga mengaku apa yang diturunkan kepada orang sebelum kamu, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Mereka mengakunya iman. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Namun mereka yuridun, menghendaki untuk memutuskan suatu hukum, mereka kembalikan kepada hukum taghut. Segala hukum yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal mereka diperintah untuk mengingkari hukum taghut. Masya Allah. Ini diantara salah satu ciri, diantara ciri orang-orang munafik. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita ingkar kepada taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan segala hukum selain hukum Allah. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Konsekuensi seseorang muwahhid dikatakan muwahhid, dia harus ingkar kepada setiap yang disembah selain Allah, dan dia harus ingkar setiap hukum selain hukum Allah. Dan dia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Masya Allah. Maka tidak benar iman dan keislaman seorang muslim, melainkan dia harus kufur dan ingkar kepada taghut, segala yang diibadahi selain Allah, dan hukum selain hukum Allah. Masya Allah. Dan masuk dalam bagian demokrasi adalah intikhabat, yaitu pemilu. Ini yang akan kita bahas. Ya, karena mayoritas termasuk ustaz-ustaz di negeri kita ini mengecilkan pendapat ini. Masya Allah. Terus jawabannya mek ngono singkat tuh, 2 menit, 3 menit boleh, saya bin Bas boleh, saya Utsaimin boleh, apa lagi? Saya Albani boleh. Nanti kita nukilkan perkataan Syekh Mukbil
yang menukil perkataan asal comot saja, menukil perkataan ulama asal comot saja. Kata Syekh Mukbil, kan ini salah satu kibar ulama juga ini. Orang yang mencomot fatwa ulama serampangan itu, mereka adalah musuhnya para ulama itu sendiri. Sampai kayak gitu. Jadi bukan main-main masalah ini, perkara besar, tapi dianggap perkara kecil remeh oleh banyak orang, bahkan sebagian ustadznya. Masya Allah. Bukankah Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau pernah bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin, sesungguhnya ada seorang hamba berucap dengan suatu ucapan yang dia sama sekali tidak menaruh perhatian apa yang dia ucapkan, yang itu menyebabkan nanti pada hari kiamat dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini boleh, nggak apa-apa, bahkan wajib, dianjurkan. Masya Allah. Masya Allah. Makna pemilu ini kita singkat. Maknanya adalah pemilihan umum, yaitu pelaksanaan undang-undang yang sistem dan tempatnya ditentukan dalam konstitusi atau program, agar seseorang atau lebih memilih menurut pilihannya, baik mukmin atau kafir, baik jahil maupun ulama, baik orang soleh maupun orang fajir. Ya, untuk menentukan pilihannya terhadap pemimpin atau presiden atau perserikatan atau asosiasi atau keanggotaan atau yang semisal itu. Ini kita nukil dari buku Tanwirud Dhulumat tadi. Ada pula yang mengatakan bahwa pemilu adalah proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh seluruh warga negara. Oleh seluruh warga negara dengan menyamakan suara mereka masing-masing. Tidak membedakan antara mukmin dan kafir, soleh dan toleh, pelaku maksiat, tidak dibedakan. Semuanya sama. Ini kezaliman yang sangat besar. Ya. Pemilu salah satu cara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Pernah kita sampaikan kemarin ada dua cara dalam Islam ketika disyariatkan untuk memilih pemimpin. Apa kemarin? Yang pertama, Beslali, pemimpin sebelumnya memilih langsung. Kalau aku wafat nanti kamu yang jadi pemimpin. Seperti siapa ini? Abu Bakar memilih Umar. Ya, Abu Bakar memilih Umar. Terus yang kedua, dibaiat atau dijanji setia oleh ahlul halli wal aqdi. Ini seperti setelah wafatnya Abu Bakar Umar dan akan dipilihnya Utsman bin Affan. Hanya beberapa gelintir orang ahlul halli wal aqd, orang-orang tertentu, orang-orang mulia, para tokoh, di antaranya mubasysyarun bil jannah. 10 di antara orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar wafat, Umar wafat, jadi 8 orang. Cukup 8 orang saja. Ya, 8 orang. Sampai akhirnya mereka sepakat dan seluruh penduduk Madinah sepakat memilih Utsman. Memilih Utsman. Nah, sebagian orang menebarkan syubhat. Ketika itu Abdurrahman bin Auf menunggu 3 hari, kata dia. Kemudian dia berkeliling ke Madinah menanyai satu persatu sahabat Muhajirin dan Ansor. Kira-kira kalian milih mana? Jadi mayoritas jawabannya tidak keluar dari 2 orang. Kalau enggak Utsman, ya siapa? Ya Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah. Lalu dia mengatakan ini bolehnya hanya sekedar memilih tapi tidak membenarkan demokrasinya. Loh, gak benar yang seperti ini. Jadi seolah-olah menyamakan masyarakat sahabat saya itu dengan masyarakat sekarang. Sementara demokrasi ini menyamakan semua suara, gak membedakan mukmin dan kafir. Ini kezaliman yang seperti ini kejahilan. Ini kias ma'al farik namanya dalam ilmu usul. Mengkiaskan sesuatu berbeda dengan apa yang dikiaskan. Masa masyarakat sahabat disamakan dengan masyarakat sekarang? Masya Allah, ini kezaliman yang seperti ini. Kezaliman. Kemudian yang ketiga ini cara yang tidak disyariatkan. Yaitu seseorang yang memiliki upaya, kemampuan, ingin meraih tampuk kepemimpinan. Ingin apa? Memberontak. Ini tidak disyariatkan. Tapi seandainya orang yang memberontak ini bisa menggulingkan penguasa yang sebelumnya dan dia jadi penguasa, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk taat dan mendengar dalam hal yang
ma'ruf. Bukan berarti kita membenarkan apanya? Berontaknya. Kita bahas dulu panjang lebar ini. Ini untuk membantah orang-orang nyinyir. Wong Salafi ku bingung. Pemilu gak melo tapi hasil pemilu diikuti, ditaati. Ini jawabannya. Nabi SAW mengatakan, tetaplah kalian mendengar dan taat meskipun dipimpin oleh seorang budak. Budak tidak akan bisa mendapatkan kepemimpinan kecuali dengan cara-cara yang haram. Seandainya ada budak kayak gitu menjadi pemimpin, wajib mendengar dan taat kepada kita. Ini merupakan dalil bari hukum yang awal itu berbeda dengan hukum setelah kejadian. Insya Allah. Terus kemudian sekarang kita sebutkan kerusakan pemilu. Yang pertama di sini dalam kitab Tanwirudz Dzulumat al-isyraku billah. Lho, kok ngene mosok kate dientengno kok ngene. Ya, kan itu perbedaan pendapat, kembalikan kepada dalil. Ya. Masalah syirik apakah harus didiamkan? Masya Allah. Ini berkaitan dengan hak Allah. Di sini kata penulis, pemilu ini masuk ke dalam kategori mempersekutukan Allah. Syirik apa berarti? Syirik asghar atau akbar? Besar. Gak main-main ini. Dan itu adalah syirik taat, di mana pemilihan umum merupakan bagian dari sistem demokrasi. Dan sistem ini dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk memalingkan kaum muslimin dari agama mereka. Maka barang siapa yang menerimanya dengan ridho terhadap sistem pemilu ini, bahkan membelanya, meyakini kebenarannya, berarti sama saja dia mentaati musuh-musuh Islam dalam rangka menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan inti dari syirik taat. Masya Allah. Itu secara ringkas. Kerusakan yang kedua. Itu yang pertama tadi, al-isyraku billah. Kemudian penulis kitab itu menyebutkan banyak ayat Al-Qur'an, kitab Allah dan beberapa hadis. Ya, Masya Allah. Ini hujjah. Ini hujjah qala Allah wa qala Rasul, bukan qila wa qal, bukan perkataan Allan wa fulan. Tidak. Yang kedua, ta'lihul aghlabiyah. Kerusakan yang kedua, mendewakan suara terbanyak. Mendewakan suara terbanyak beda dengan majelis syura para khalifah pengganti Rasulullah. Cukup 6 orang, itu para tokoh, orang-orang berilmu, orang-orang mulia, menentukan satu orang siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kalau ini mendewakan suara terbanyak, meskipun yang terbanyak adalah orang-orang jahil, orang-orang jahat, orang-orang musyrik kafir. Kalau mereka yang terbanyak, mereka yang menang. Kan begitu. Yang ketiga, kerusakan yang ketiga, ittihamus syari'ati bi annaha naqisatun. Menuduh syariat ini ada kekurangan. Ya. Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oh, di dalam Islam belum diatur masalah memilih pemimpin, kadzab, bohong. Seolah-olah menuduh seperti itu. Yang keempat, tamyi'ul wala wal bara. Meleburkan, memusnahkan sikap wala dan bara. Yang seharusnya muslimin itu loyalitas kepada syariatnya sendiri dan berlepas diri dari hukum-hukum buatan orang-orang kafir. Kok ini malah dibela, loyalitas kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima, al-khudu'u lid-dasatir al-ilmaniyah. Mengharuskan tunduk kepada demokrasi liberal. Ya, ini kita singkat. Kalau kita bacakan dalilnya ya tentunya panjang. Yang keenam, ihamul muslimin, menjatuhkan kaum muslimin dalam kesalahan dan keraguan-raguan. Akhirnya banyak umat Islam yang ragu. Ini kok ada ustadz membolehkan, ada yang nggak membolehkan, mana yang benar ini? Yang membolehkan tanpa dasar hujjah sama sekali. Wala qala Allah wala qala Rasulullah. Pokoknya boleh nukil fatwa ulama asal comot, sampaikan kepada muslimin. Insyaallah. Yang ketujuh, kerusakan yang ketujuh, i'ta'ud dimuqratiyah as-sigha syar'iyyah. Memberikan nama demokrasi dengan istilah-istilah syariat. Apa biasanya mereka?
Ini sebagai bentuk apa? Partisipasi. Sebagai bentuk perjuangan. Itu ya. Ini sebagai bentuk jihad. Itu. Memberikan nama demokrasi dengan istilah-istilah syariat. Kok ini lho kerusakannya? Apa ini kate dimenengno? Insyaallah. Yang kedelapan, al-intikhabatu takhdumul yahud wa nasara. Pemilu ini adalah bentuk sikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara kita diperintah untuk barok dari orang-orang musyrikin, kafirin. Dan ini milahnya Ibrahim alaihissalam. Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya yang musyrik, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, dari kesyirikan. Yang kesembilan, mukhalafatu manhajir Rasul fi kaifiyah muwajahatil a'da. Menyelisih manhaj Rasulullah dalam menghadapi musuh. Soalnya kita benci kepada musuh dengan hukumnya musuh, kok ini malah diadopsi. Yang ke-10, al-intikhabatu wasilatun muharramah. Pemilu adalah wasilah yang diharamkan, sarana yang diharamkan karena banyaknya kerusakan di dalamnya. Yang ke-11, tamziku wahdatil muslimin, mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Bener apa ndak ini? Sehingga kaum muslimin bergolong-golongan, partai Islamnya no piro isan. Masya Allah. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Surah Ar-Rum ayat 30 atau 31. Jadi merusak persatuan kaum muslimin. Bahkan saling menjelekkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Apakah seperti ini ajaran Islam? Apakah seperti ini dibolehkan dalam Islam? Afala yaqilun. Apakah mereka tidak berpikir? Yang ke-12, hadamul akhawatil islamiyah, menghancurkan persaudaraan Islam. Bahkan sampai ada cerita ya, di anggota keluarga gara-gara gak podo pilihannya hancur pak. Jadi istri sama suaminya ribut gara-gara gak sama nomornya. Masya Allah, sampai kayak ngono, saking taasubnya, fanatiknya. Terus ngono iku lho, sakjane mbok mikir didik apa ngene ajaran Islam gitu loh. Keluarga muslimin ini loh. Sakjane mikir didik ae lah, apa seperti ini ajaran dari Islam gitu loh, memecah belah keluarga dan yang semisalnya. Insyaallah. Yang ke-13, at-ta'assub al-mamqut, fanatik yang menjijikkan. Fanatik yang kotor menjijikkan. Bahkan kebatilan dibela mati-matian. Tidak peduli menyelisih agama Allah dan Rasulnya. Yang ke-14, al-intisaru lil hizbiyah, saling tolong menolong karena kelompok. Bukan saling tolong menolong karena apa? Agama Allah, bukan. Sudah. Yang ke-15, kerusakan yang ke-15, at-tazkiyatu husibal maslahah. Pemilu adalah rekomendasi yang dianggap suatu maslahat. Ini oleh para penyerunya ini. Ini merupakan maslahat ini untuk menyatukan bangsa dan negara. Bohong, kadzab. Masya Allah. Yang ke-16, kerusakan yang ke-16, hirsul murasyih ala irda'in nakhibin. Kesungguhan secara mati-matian orang yang mencalonkan mencari keridhaan para pencoblos. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dulu kemarin anak di perumahan dikasih rinso, Pak. Kayak rinso sampai gambari wonge. Dikasih rinso lho, coba. Masya Allah. Sampai kayak ngono lho.
Gak duit-duit kayak ngekei duit sing akeh tuku rinso barangkali mau itu. Masya Allah sampai kayak gitu loh. Berarti kan ada suap menyuap. Laknatullahi 'ala ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Yang ke-17, at-tazwirul mughalatah. Banyaknya kepalsuan dan pemutarbalikan fakta. Saling menjatuhkan. Insyaallah. Hendaknya tobat orang-orang yang membolehkan itu. Betul, mencabut perkataan mereka. Hendaknya mereka takut dan bertakwa kepada Allah. Yang ke-19, sirful amwal fi ghairi maudhi'iha asy-syar'i. Memalingkan harta bukan pada tempatnya yang syar'i. Untuk kampanye saja sudah menghabiskan dana berapa Pak kira-kira Pak? Ada yang tahu Pak? Nah, triliun. Masya Allah. Sementara masyarakat di negeri kita ini masih banyak yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Masya Allah. Terus mereka gak ngurus sudah, gak peduli. Yang ke-20, al-murasyih yuftanu bil mal. Orang yang mencalonkan itu terfitnah dengan harta. Sampai dulu saya pernah membaca berita yang pemilihan dulu Pak, salah satu calonnya sampai habis sekitar 1, sekian triliun hanya untuk dana kampanye. La haula wala quwata illa billah. Coba kalau niru sahabat Pak, cukup 8 orang mang, ngetokno duit piro kira-kira itu? Hah? Mungkin cukup beli kambing ya. Mereka orang Arab. Insyaallah. Yang ke-21, al-ihtimamu bil kummi la bil kaif. Perhatian yang besar kepada banyaknya, bukan dengan bagaimana cara syar'inya. Masya Allah. Yang ke-22, kita langsung baca aja terjemahannya. Perhatian yang besar kepada pencapaian puncak yang tinggi tanpa melihat kepada kerusakan yang pasti. Karena sudah ambisi. Yang ke-23, dukungannya kepada calon tanpa melihat kepada kerusakannya yang pasti. Yang penting dukung iki, gak ngurus kerusakannya nggak tahu. Yang penting kata ustadz, kata tokoh agama boleh bahkan wajib. Gak dilihat kerusakan-kerusakannya, mulai kerusakan pertama sampai yang 23 ini. Yang ke-24, dukungannya kepada calon tanpa melihat kepada syarat-syarat secara syar'i. Yang ke-25, mempergunakan nas-nas syariat bukan pada tempatnya. Ini Yahudi punya ini. Sebagian orang untuk mendukung hal ini, mereka bawakan nas Al-Quran dan Sunnah yang mereka pahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Mereka pahami seenak mereka. Yang ke-26, tidak adanya perhatian kepada syarat-syarat yang syar'i terhadap kesaksian calon pemimpin. Jadi perkara ini dibahas oleh ulama dalam kitab Ahkamul Sultaniyah oleh Al-Imam Al-Marwadi. Apa saja calon-calon pemimpinnya itu. Dan itu cukup ditentukan beberapa orang saja yang terkemuka. Seperti itu. Yang ke-27, persamaan yang tidak syar'i. Ya, seperti menyamakan muslim dengan kafir, fasik dengan soleh, ulama dengan orang bodoh. Kan kenyataannya kayak gini nih. Yang ke-28, fitnahnya para wanita dalam acara pemilu. Ya, wanita ikut-ikutan. Kalau di masa para sahabat tidak ada hak sama sekali wanita ikut-ikutan di rumah wanita itu. Masya Allah. Yang ke-29, kerusakan 29, menganjurkan manusia agar menghadiri tempat-tempat yang sia-sia. Salah satunya tempat yang digunakan untuk pemilu. Kira-kira tempat sia-sia apa tempat nambah iman ngene iku? Insyaallah. Yang ke-30, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya.
Yang ke-31, memperkenalkan hukum buatan Yahudi tanpa adanya faedah sama sekali. Yang ke-32, janji-janji yang palsu. Ini ya atau ya ini? Kita bicara kenyataan aja. Yang ke-34, persekutuan yang samar dan meragukan. Ya. Kalau wis gak podo partai ya musuhan meneh. Gitu kan begitu. Yang ke-35 yang pernah kita sampaikan, pemberontakan kepada hakim muslim yang masih menjabat. Saiki ono sing menjabat. Terus kemudian ada orang menganjurkan boleh coblos yang ini. Itu sama saja mengatakan turunkan yang masih menjabat gitu loh maksudnya. Dalam agama kita dinamakan apa ini? Hah? Memberontak. Bukankah pemberontakan secara fisik itu diawali pemberontakan secara lisan? Ini dimakan orang-orang Khawarij Qa'adiyah. Wong sing ono sing menjabat ya. Kok ono ustaz tokoh agama manjurkan milih sing iki ae. Iku cek ndang. Nah gitu. Apa gak masuk pemberontakan lek ngene iki? Sementara salah satu ciri di antara ciri Ahlus Sunnah itu mendengar dan taat kepada penguasanya dalam hal yang ma'ruf, sabar atas kezalimannya dan mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Dengan segala kekurangannya. Nah, ini Ahlus Sunnah. Yang ke-36, menolak untuk mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf kepada pemimpin sebelumnya. Terus gak peduli beras saiki wis. Yang ke-37, membuka ruang bagi minoritas kaum Yahudi Nasrani dan yang selain mereka untuk mencapai hukum buatan mereka. Makanya sampai ada syubhat, lho kok wong Islam padha golput terus lek semule kafir kabeh ya apa ini? Kan ini was-was syaitan. Was-was syaitan. Yang ke-38, mengucilkan pemimpin setelah lewatnya periode yang ditetapkan dalam undang-undang konstitusi. Jadi nanti ada pemimpin baru, pemimpin yang lama sudah pensiun. Kalau tidak sesuai dengan harapan masyarakatnya, bagaimana dengan pemimpin yang lama? Alhamdulillah. Kan gitu. Yang ke-39, diangkatnya wanita sebagai pemimpin. Ini salah satu kerusakan pemilu. Di negeri kita pernah terjadi enggak ini? Dan ini sangat bertentangan dengan sabda Nabi SAW sebagai riwayat Bukhari. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Riwayat Bukhari ini dari sahabat Abu Bakr Nafi' bin Al-Haris. Yang ke-40, tidak adanya dampak dari ilmu yang bermanfaat terhadap pemerintah dalam suatu negeri. Jadi seolah-olah sia sudah mendakwakan kebenaran ini sia-sia. Yang ke-41, tidak adanya persyaratan adil secara syar'i dalam menentukan pemimpin. Yang ke-42, loyalitas kepada Yahudi Nasrani. Yang ke-43, fitnahnya gambar-gambar. Kira-kira gambar apa ini? Hah? Sampai jawab dewe wis ya. Gitu. Terus bagaimana hukum gambar dalam Islam? Haram para ulama. Meskipun para ulama berbeda pendapat kalau itu lewat foto. Tapi pendapat yang benar itu haram kecuali darurat. Untuk KTP, visa, ijazah, paspor. Makanya saya nasihatkan kepada saya dan para jamaah sekalian, jangan bermudah-mudahan pakai foto ini. Didik selfie, Rene selfie. Apa maksudnya ngene iku? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya foto selfie terus di-share apa maneh foto bojone? Kan bodoh seperti ini. Iya, ada enggak kayak gitu itu? Masya Allah. Ancamannya keras loh, menggambar makhluk. Inna asyaddan nas azaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun.
Sesungguhnya siksa yang paling keras kepada manusia nanti pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Bukhari, Muslim dan lain-lain. 44, banyaknya menyanjung dan memuji demokrasi. Ini sudah fakta, ini sudah fakta ini. Yang terakhir, menghancurkan manusia pada pekerjaan dan rizki atau mata pencaharian mereka. Terkadang hal ini terjadi ketika suatu tempat pekerjaan mewajibkan memilih calon tertentu, dan yang tidak mau memilih akan diancam diberhentikan dari pekerjaannya. Begitu. Masya Allah. Ya mungkin azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Kita lanjutkan sedikit, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah Ustadz yang mengaku salafi ikut-ikutan kampanye secara terang-terangan atau malu-malu atau diam-diam itu terpengaruh dengan dakwanya Ikhwanul Mufsidin? Jawabannya iya, tidak syak lagi ini, karena ini manhaj Ikhwanul Muslimin, ya, yang membolehkan secara mutlak untuk ikut pemilu. Terus kemudian di sini pertanyaan yang kedua, Ustadz, para dai yang mengaku dai sunnah zaman sekarang memakai kaidah irtikab akhaf ad-dararain, yaitu mengambil yang paling ringan di antara dua apa? Dua mudarat. Ini enggak pas ini kaidah ini. Kaidah ini dihadapkan apabila seseorang menghadapi dua mudarat. Dia dipilih untuk memilih salah satu yang paling ringan. Nah, kalau kita mendapatkan mudarat apa ini? Ini. Padahal kondisi sekarang saya lihat tidak ada yang darurat benar sama sekali, sahih. Bahkan pemerintah juga membolehkan seseorang tidak ikut apa? Pemilu. Ini terlalu memaksakan hizbiyin ini. Itu. Apakah kaidah irtikab akhaf ad-dararain itu adalah darurat yang menyangkut nyawa? Ya, intinya dua kemudaratan. Bagaimana sebenarnya penerapan kaidah tersebut? Ini saya bacakan dari buku lagi Al-Intikhabat tadi. Syekh Muhammad Al-Imam. Ini di halaman 202. Semoga nutut ini ya. Di antara orang-orang yang pro demokrasi dan pro pemilu, ada yang mengatakan, langsung terjemahannya aja ini. Ulama-ulama ahlu sunnah yang mulia telah berfatwa tentang disyariatkannya pemilu. Ini dari kalangan hizbiyin, harokiyin. Jadi untuk mendukung pendapatnya nukil perkataan ulama-ulama salafiyin. Tapi gak sesuai ambek karepe di gua fatwa ulama salafi ini. Iku ciri hizbiyah, harokiyah. Para ulama tersebut bukan orang-orang hizbiyun. Di antara mereka ada Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Lantas apakah kita golongkan mereka kepada yang telah lalu? Apakah mereka termasuk hizbiyun? Jawab di sini kata penulis. Tentu tidak. Karena mereka adalah para ulama yang mulia. Mereka adalah ulama kita, pemimpin kita, dan pemimpin dakwah yang diberkahi ini. Kita memuliakan mereka, kita mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Rahmatullahi alaihim jami'an. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Mereka imam kita, rujukan kita. Itu. Gue cegak dianggap begini minteri Syekh bin Baz lah repot. Kalau yang ini kira perbedaan pendapat tidak dikembalikan kemana? Dalil. Ono-onte enggak dibalikan kepada syekh atau ulama. Nggak ono teh. Nanti saya juga bisa ngomong loh. Kon kok berani melawan Syekh Mukbil? Bisa saya ngomong kayak gitu. Tapi kan nggak ada habisnya, itu bukan ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kita mengakui mereka ulama kita, pemimpin kita dalam dakwah ini. Mereka pelindung Islam. Kita tidak mempelajari Islam melainkan dengan bimbingan mereka, para kibar ulama Saudi. Mereka bukan hizbiyun, ini mustahil. Bahkan mereka senantiasa memperingatkan manusia dari bahaya hizbiyah, kelompok-kelompok. Dan tidaklah kami selamat dari hizbiyah kecuali dengan nasihat-nasihat mereka setelah taufik dari Allah. Masya Allah. Seperti Syekh yang mulia Al-Muhaddis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madkhali, beliau menukil gurunya sendiri. Pertama, yang mengharamkan hizbiyah. Kitab-kitab dan kaset-kaset mereka penuh dengan peringatan dari hizbiyah. Tidak ada pada diri mereka bagi para penganut hizbiyah sedikit pun untuk menegakkan dan membela hizbiyah.
dan seterusnya. Terus kemudian ini yang sesuai dengan pertanyaan. Adapun berkenaan dengan fatwa para ulama tersebut, maka fatwa-fatwa mereka itu bersyarat dengan batasan-batasan syar'i. Di antaranya apabila maslahat yang besar dapat dicapai, ini boleh kita ikut. Itu. Kalau kita ada maslahat yang besar ditegakkan syiar Islam, maka kita wajib ikut. Itu, dan pasti menang. Kita ikut. Ada maslahat yang besar yang dicapai, pasti gitu loh. Nah, sekarang yang terjadi bagaimana sekarang? Ngambang. Itu ngambang. Ada batasan-batasannya. Akan tetapi dai-dai pemilu ini tidak menjaga batasan-batasan tersebut, asal comot menukil fatwa ulama lalu disampaikan ke umum, masyarakat umum. Akhirnya orang-orang awam ada yang beranggapan boleh kok kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kata Ustadz fulan. Ini juga dibantah dalam kitab ini. Masya Allah. Terus kita nukilkan ini. Syarat-syarat mempergunakan kaidah tadi itu, irtikab akhaf ad-dararain. Yang pertama, syarat yang pertama, kemaslahatan yang diharapkan memang benar adanya dan bukan sesuatu yang masih ngambang. Ya, kalau ada calon betul-betul dia membela dakwah salafiyah, dakwah tauhid, maka wajib seluruh kaum muslimin salafin ikut memilih dan pasti dia menang. Lah kira-kira ana gak calon sing kayak ngene iki? Yang dia pasti membela dakwah salafiyah, membela dakwah tauhid. Ya apa jawabannya? Tidak ada. Masya Allah. Ini. Terus kemudian yang kedua, syarat yang kedua, maslahat yang diharapkan lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan. Saya kira apa bukti ini? Kenyataannya. Lebih besar mana kerusakan dan maslahatnya? Kok pedih ngono jawabnya? Kerusakannya. Jadi kita sebutkan 45 tadi itu. Ya, 45 tadi itu. Yang ketiga, hendaknya tidak ada jalan untuk menggapai masalah tersebut kecuali dengan melakukan kerusakan terpaksa. Mungkin kita mau disembelih itu baru milih. Kalau gak milih tak beleh baru teko. Milih karena terpaksa. Coblosi kabeh wis ngono ya. Misale kate dibeleh awake dhewe. Mbukti ini aman-aman wae kok. Bebas iso mangan sego pecel sego rawon ya. Gitu. Masya Allah. Ini terakhir ini kita nukilkan perkataan Syekh Mukbil. Ya. Kan lakoni kan kayak gini ya. Ki lakoni ya. Ihtajja ashabul intikhabat biqauli Albani wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Fama qaulukum fi dzalik? Para pembela pemilu itu mereka berhujjah dengan perkataan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Bagaimana tanggapan Anda wahai Syekh Mukbil? Maka beliau menjawab, yang pertama bersolawat kepada, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW. Kita langsung aja membaca terjemahnya. Maka para pembela pemilu, mereka itu hakikatnya musuh para syekh-syekh itu, musuh ulama itu. Dan fatwa ini berkaitan dengan fatwa Syekh Albani. Dan aku pernah bertanya kepada Syekh Albani, kata Syekh Mukbil, karena beliau salah satu murid senior Syekh Albani. Kaifa abahasta al-intikhabat? Bagaimana wahai Syekh, Anda kok sampai bisa membolehkan pemilu ini? Apa alasannya? Kata Syekh Albani, ana ma abah tuha. Saya sebenarnya tidak membolehkannya. Walakin akan tetapi min babi irtikab akhaf ad-dararain. Akan tetapi ini masuk bab mengambil kerusakan yang paling ringan di antara dua kerusakan. Nah, kalau di negeri kita ini apa? Atau kemudaratnya apa kalau kita nggak ikut? Ada yang bisa jawab, menyebutkan ke saya ini, apa kemudarat yang kita dapatkan kalau kita nggak ikut? Ya, kan nggak ada sama sekali. Maka kita memandang, apakah di Aljazair ini beliau memfatwakan ketika terjadi huru-hara di negeri Aljazair. Berarti nggak bisa mutlak untuk seluruh kaum muslimin boleh mutlak. Batil yang seperti ini. Jahil. Asal comot fatwa ulama. Ini asal comot. Terus kemudian, maka para ulama melarang kita dari hanya sekedar mengandalkan pendapat bukan dalil, merasa menganggap baik sesuatu yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama berpendapat
ini adalah jalannya Mu'tazilah dan jalannya Jahmiyah. Beragama hanya dengan akal, bukan dengan dalil. Adapun fatwa Syekh-Albani, mereka mengambilnya ketika beliau memfatwakan tentang Al-Jazair, fatwa yang dulu sudah lama ini. Nah, sekarang sebagian dai-dai salafiyah menyebarkannya boleh Syekh-Albani, Syekh bin Baz dan lain-lain. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Adapun perkataan Syekh Utsaimin, kalau Syekh Utsaimin iya, ini adalah perkara yang sangat mengherankanku, kata beliau. Di mana beliau itu mengharamkan berkelompok-kelompok dan berjamaah-jamaah sehingga kaum muslimin berpecah belah. Kok beliau membolehkan perkara ini? Perkara yang lebih besar bahayanya daripada pemilu, lebih besar daripada berkelompok-kelompok. Karena ini merupakan salah satu wasilah kepada demokrasi. Maka aku katakan kepada orang-orang yang asal comot kepada fatwa ulama itu, seandainya ulama-ulama itu rujuk dari pendapatnya, apakah kalian ikut rujuk? Apakah kalian ikut rujuk? Kita tidak boleh taklid kepada Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ini Syekh Mukbil yang ngomong, bukan saya, yang kok disangka aku minteri, bukan. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam kitabnya, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum. Apa maksudnya ini? Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'u min duni awliya, dan jangan mengikuti selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengambil pelajaran. Kemudian Syekh Mukbil juga menukil, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kamu ngomong sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Lalu Ahlus Sunnah tidak boleh taklid dalam beragama. Maka kita katakan kepada masyayikh itu yang memfatwakan bolehnya pemilu ini, anna fatwakum hadhi khatiratun jiddan, bahwa fatwa kalian ini sangat berbahaya sekali kalau dikonsumsi banyak manusia. Maka bukankah kalian tahu bahwasanya George Bush, presidennya Amerika dulu, semoga Allah menghinakannya, ini kata si Bill ini, an kana raisan lil Amerika, bahwa dia adalah pemimpin atau presiden Amerika, mengatakan inna Saudiyah wal Kuwait lam tutabbiqa ad-demokratiyah. George Bush marah ini ketika Saudi diketahui sama Kuwait tidak menerapkan sistem demokrasi. Loh kok ngene iki lho. Masya Allah. Lah kok kini malah nganjurno iki apa sih? Ya ustadz malah nganjurno. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian beliau menceritakan kejadian di negaranya sendiri, Yaman. Dengan sebab terjadinya pemilu ini banyak pertumpahan darah, banyak peperangan dan seterusnya. Dan para ulama-ulama yang membolehkan itu tidak tahu keadaan kondisi Yaman. Masya Allah, sampai kayak gitu. Maka kami bersaksi di hadapan Allah, kami berlepas diri dari fatwa mereka, para ulama-ulama yang telah memfatwakan boleh itu. Karena itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, baik mereka ridho ataupun marah. Masya Allah. Demikian secara ringkas perkataan Syekh Mukbil yang insya Allah sudah terjawab dengan perkataan Syekh Mukbil ini. Wallahu alam bisawab. Jadi saya nasihatkan, kalau misalkan seseorang masih tetap bersikuku boleh ya silahkan. Yang penting saya hanya sekedar menegakkan hujah dalam majelis ini. Anda ikut itu sudah bukan urusan saya. Saya sudah menegakkan tentang bahayanya masalah pemilu. Nanti kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam, di atas manhaj salaf, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.